Realita Post TV channel Bedebis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel podcast Petandang kita. Hari ini alhamdulillah untuk kesekian kalinya ataupun untuk kedua kalinya kita mengunjungi ya salah satu objek apa ya, semacam tempat rekreasi. Di belakang kita ada View Tower yang sekarang memang lagi panas-panasnya dibahas di media sosial, baik media medsos maupun media mainstream atau media massa. Nah, untuk membahas itu, ini kita kembali lagi. Biasanya di episode sebelumnya kita mendatangkan akademisi dan tokoh pemuda. Kali ini kita kembali mendatangkan para kalangan jurnalis yang saya pikir cukup perlu kita mintai tanggapan kedua jurnalis yang hadir di sini. Dan untuk membahas masalah yang ada di belakang ini, kita minta kedua narasumber ini untuk memperkenalkan diri kepada di sana, di manapun Anda berada. Silakan. Halo di sana Ya. sekalian, Ya. perkenalkan nama saya Firmansyah. Ya. Sehari-hari saya bekerja di kompas.com untuk wilayah Provinsi Bengkulu. Oke, lanjut next dengan Bapak. Dari jurnalis mana ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supratman, biasa dipanggil Iwan. Kalau dari jurnalis, saya jurnalis Radar Bengkulu. Harian, Kalau ya? dari sisi organisasi, saya Ketua KNPI Kota Bengkulu. Oke. Dan saya tahu narasumber hari ini cukup berkompeten karena beliau ini tergabung di Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu. Pak, Ya. masalah, tapi pemikirannya kita tunggu. Ya. Nah, ini dengan Bung Firman ini, Bung, kan memantau ya beberapa hari ini bagaimana tarik menarik atau pro kontra terhadap rencana pembongkaran bangunan miliaran ini yang fantastis. Bagaimana tanggapan Bung Firman terkait dengan itu? Wacana atau rencana pemerintah untuk merobohkan menara pantau tsunami ini sebenarnya kan berasal daripada rilis pemerintah provinsi kepada wartawan saat itu. Saat itu dirilis wartawan itu menyebutkan bahwasanya Pemprov akan merobohkan bangunan View Tower karena dianggap sudah mulai membahayakan, sudah lapuk dan lain-lain. Apalagi ada tanda ini kan? Ya, ada tanda ini sudah ini dipasang oleh kita pemerintah syuting gitu kan. Nah, dari situ teman-teman wartawan kita coba gali sesungguhnya berapa duit sih yang habis pada saat pendirian View Tower ini. Kan dirilis yang diberikan oleh media center Pemprov itu tidak disebutkan anggarannya. Kemudian kita coba flashback ke beberapa tahun sebelumnya, zaman-zaman penginisiasi menara pantau ini, yaitu Pak Gubernur Agus Rene Menajamudin dan seterusnya. Ternyata biaya untuk membangun menara ini kan habis tidak kurang dari 34 miliar sekian lah. Ya kan? Secara anggaran ini begitu menyakitkan sekali ya kan. Dengan menara ini yang baru berdiri 10 tahun, keberfungsiannya juga belum tahu kita merasakannya apa dalam sisi. Ya syukur-syukur karena tsunami tidak pernah menyerang kita ya kan. Tapi dari sisi anggaran daerah tentu menyakitkan hati masyarakat. Nah, wacana untuk merobohkan ini tentu menjadi banyak pertanyaan orang. Ya kan, sesungguhnya apakah bagusnya dirobohkan atau tidak? Ya kan, muncul sekarang isunya seperti itu ya kan. Itu mungkin di awal diskusi kita, Om Damar. Ya, tapi begini ya, kan ini kan memang rencana membongkar itu tidak semudah yang dibayangkan orang kan. Memang mudah saja membongkar ini kan dengan alat. Tapi tadi ada pertimbangan, ada masukan, desakan bahwa ini membahayakan. Nah, ini dari kalimat membahayakan ini gimana nih perspektifnya? Ya, saya pikir Pemprov harus membuka data kepada publik secara terbuka ya. Di dalam berita-berita disebutkan bahwasanya hasil dari beberapa kajian, ya kan, maka View Tower ini harus dirobohkan. Ada beberapa tim audit independen baik secara teknis, secara lain-lain ya kan, yang merekomendasikan agar menara ini dirobohkan. Saya pikir agar publik tidak bertanya-tanya, buka dong kepada publik memang harus dirobohkan atau tidak. Kalau memang ternyata hasil penelitian teman-teman audit tersebut merekomendasikan secara teknis menara ini harus dirobohkan, ya berikan informasi itu kepada publik, ya kan, kapan beberkan ya kan. Jadi apa tidak yang membuat dia membahayakan. Betul, di sisi manonya kira-kira apa misalnya lapuk bagian apa namanya cangka-cangkanya ya kan, publik harus tahu. Jangan cuma disebutkan bahwasanya
rekomendasi beberapa tim independen harus dirobohkan. Tapi buka juga kepada publik rekomendasinya mana, gitu kan? Surat nomor berapa? Kira-kira tim independen itu tim dari mana, gitu kan? Nah, ketika memang rekomendasi itu diyakini betul bahwasanya harus dirobohkan, publik sudah tahu hasilnya. Saya pikir ya dengan berat hati ya, dengan uang 34 miliar karena ini membahayakan, ya wajar saja untuk dirobohkan. Tapi jangan dikatakan bahwasanya ini harus dirobohkan tapi ternyata tidak ada hasil kajian, ya kan? Benar. Kalau memang tidak harus dirobohkan, ternyata mungkin masih kue misalnya, kenapa tidak renovasi saja, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan Provinsi Bengkulu? Apakah tsunami ataukah memang sebagai tempat taman rekreasi kota dan lain-lain. Nah, saya pikir itu. Jadi kita tidak di diskusi hari ini Om Damar tidak merekomendasi, tidak setuju atau bukan setuju atau tidak setuju ya. Benar. Tapi mencari jalan tengahnya. Kalau memang harus dirobohkan, apa pertimbangannya? Ya, buktikan pertanggungjawabannya itu kepada masyarakat, kepada publik. Gitu, nah, kan? artinya memang, nah ini dari Bung Iwan, kan Anda selaku jurnalis senior juga di Harian Media Cetak. Ini kan melihat, memantau juga informasi terkini bahwa ada yang menyatakan ini harus dibongkar dengan pertimbangan-pertimbangan. Kira-kira sejauh ini data yang disampaikan media sudah terbuka jelas belum ke ranah publik ketika alasan ini menjadi mutlak untuk dilaksanakan? Kalau saya menyikapi View Tower ini sejak beberapa hari kemarin saya konsisten bahwa statement saya selaku ketua KNPI selain jurnalis kan, saya sepakat bahwa View Tower ini harus dirobohkan. Karena banyak aspek dari awal kan sudah kita diskusi kemarin, sudah juga kita buat podcastnya, dan hari ini kita lihat sudah ada ini larangan ini kan, sudah ada warning dilarang masuk dan beraktivitas. Ini baru sore kemarin kalau nggak salah dipasang. Nah, dan ini saya juga membaca di beberapa media online itu menyatakan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu sudah mengajukan ke Pemda Provinsi untuk merobohkan View Tower ini. Artinya jika Dinas Pariwisata sudah bersurat demikian, artinya mereka sudah punya dasar-dasar sebelum mereka mengajukan itu. Dan dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di sini seperti Pak Sapril Sabudin itu, atau kita panggil Pak Mamu, dia adalah tokoh masyarakat di sini, dia tahu betul, dan dia mengatakan begini statementnya yang saya rasa cukup menghentak lah kan. View Tower itu nggak bisa dimanfaatkan dan nggak ada manfaatnya, sehingga kalau saat ini kita menyatakan View Tower ini layak dirobohkan, dia mengatakan gini, sudah lambat. Kenapa nggak dari dulu? Gitu. Kok gitu ya? Ya, dan saya yakin Dinas Pariwisata Provinsi sudah punya dasar-dasar. Saya sempat melihat beberapa video yang dibagikan di grup WA itu, bahwa serpihan itu pernah jatuh saat angin kencang dan sampai ke halaman teras rumah dinas gubernur. Serpihan itu ada itu videonya, dan sudah dibagikan di beberapa grup WA. Dan itu mungkin saya rasa jadi salah satu dasar untuk merobohkannya ini. Tapi gini, dari perspektif Anda sebagai media, maksudnya itu perlu tidakkah sebagai pemerintah itu membeberkan data, fakta, sehingga analisis pertimbangan matang untuk merobohkan ini memang benar-benar tidak hanya membahayakan. Jadi konteksnya artinya bahwa dengan kekuatan daya tahan misalnya bangunan ini dengan tingkat kerapuhan misalnya, ini kan udah melihat belum dari data yang disampaikan? Kalau yang itu belum. Perlu tidakkah? Perlu, seperti yang disampaikan Bung Firman tadi kan. Dan itu sangat penting agar masyarakat Provinsi Bengkulu tahu. Jadi ketika dirobohkan itu tidak semena-mena kan. Sehingga dasar-dasar yang kuat itu terpenuhi, dan kalau istilah di DPR itu kan korum. Artinya sebelum dirobohkan ini kan udah korum. Jangan dirobohkan sebelum korum kan. Nah, aku pikir kalau persoalan untuk laporan LHP ini kan aset daerah ya. Ketika dirobohkan, maka mau tidak mau memang Pemprov harus memberikan laporan kepada BPK bahwasanya satu aset kami sudah dirobohkan. Itu sudah pasti akan dilaporkan ke BPK. Perlu dihapuskan berarti ya? Penghapusan aset mungkin, tapi tanahnya udah hilang kan. Asetnya aja kan. Bukan, maksudnya gini, kan dalam mekanisme penghapusan aset itu kan, kalau saya tidak salah baca, dia itu harus difungsikan dulu, baru bisa dihapuskan. Sementara ini kan belum pernah difungsikan. Nah ini gimana? Analisa sebagai jurnalis ini. Saya melihat gini, Om Damar, dari awal berdirinya Menara Tsunami ini kan kita buka dari pemerintahan Pak Gubernur Agus Ri M. Najamuddin ya kan.
itu kan berangkat daripada bencana gempa di Aceh, tsunami Aceh, ya kan? Iya kan? Ya. Jadi secara kebetulan memang Pak Agusrin M. Najamuddin ini pinter cari dana dan proyek-proyek di nasional. Nah, karena memang kekhawatiran beliau akan ancaman bencana tsunami di Bengkulu, maka beliau mencari anggaran di pusat. Penting ini kan? Iya. Dan berdirilah kira-kira ini ya kan menara tsunami ini ya kan. Nah, kita tidak tahu ya kenapa pasca beliau tidak lagi menjadi gubernur barang ini tidak terurus. Ya kan? Apakah perencanaannya seperti apa kita nggak tahu ya kan. Ini memang persoalan di Bengkulu kan. Apapun kebijakan di Bengkulu ini kan banyak perencanaannya udah jelas ya kan. Kenapa? Ya tidak serius ya kan. Emosional tadi mungkin kan. Atau mungkin memang ini by project gitu kan. Kalau seandainya misalnya menara tsunami ini dibangun berdasarkan perencanaan yang baik, adanya keberlanjutan program yang memang benar-benar untuk siaga bencana Provinsi Bengkulu, saya pikir menara ini tidak akan terbengkalai gitu kan. Itu saja mungkin Om Damar kalau aku melihat dari sisinya. Kalau saya lihat juga, saya amati bahwa bangunan ini diresmikan tahun 2010 ya. PLT Gubernur Jawa Tengah. Kemudian pasca itu memang konsep keberlanjutan itu kayaknya memang kayak mindset untuk melanjutkan itu ada di kemana gitu. Lah ya harusnya kan dilanjutkan, jadi biar tidak buruk gitu kan. Tidak cuma View Tower ini, ada banyak sekali misalnya bangunan-bangunan di Bengkulu ini yang jumlahnya lebih puluhan miliar juga ya kan. Mespemda kemudian bernasib sama ya kan. Ini adalah sebuah bentuk contoh daripada perencanaan pembangunan yang tidak beres. Ya kan? Potret bagaimana kita orang Bengkulu mulai dari gubernur sampai ke masyarakatnya tidak mampu mengurus ini gitu kan. Ini salah kita bersama gitu kan. Salah kita bersama. Jadi kalau seandainya ini terurus ya nggak akan seperti ini gitu kan. Gitu. Kemudian ini ketika setelah ini kan kita menuntut perlunya kajian ya. Kajian beberkan data secara gamblang sehingga masyarakat juga artinya tidak merasa bersalah juga. Betul. Kecewa juga, tidak merasa kecewa ketika analisa itu masuk akal, rasional ya kan. Nah, kemudian kalau memang tetap diputuskan untuk dirobohkan, layak dijadikan apa ini? Makanya kita harus tanya juga kepada pemerintah daerah. Kalau ini dirobohkan, ini mau dijadikan apa? Jangan-jangan pemerintah daerah belum punya rencana. Sekali lagi akan terulang, ya kan? Nasibnya sama, kelak dibikin lagi sebuah bangunan baru, ya kan? Masa-masa rezim Rohidin Mersa. Nanti tiba-tiba Om Damar jadi gubernur, Om Damar merobohkan lagi kerjaan Pak Rohidin ini, ya kan? Sama nasibnya. Sama, ya kan? Jadi kayak dendam akhirnya. Nah, coba ceritakan kepada publik kalau memang ini harus dirobohkan berdasarkan kajian-kajian akademis, teknis dan lain-lain. Ceritakan juga pada publik, ya kan? Dan itu saya juga belum perencanaannya apa gitu kan? Ya kan? Ya. Di media-media hanya sebatas mau dirobohkan berdasarkan serapat, berdasarkan pertimbangan, tapi memang tidak gamblang. Betul. Nah ini menjadi catatan penting juga. Nah ini bagaimana nih Bung Iwan? Anda selaku jurnalis, balik lagi sebagai jurnalis yang senior mengkritisi itu. Jadi View Tower ini, kalaupun kita nanti oke lah dipertahankan dan akan dianggarkan lagi, direhab. Berapa miliar sih rehabnya? Ketika itu direhab, dianggarkan dan dananya sudah habis, mau jadi apa, untuk apa? Artinya kan ini apa yang harus dilakukan ke depannya kan? Dan menurut saya sudah nggak ada lagi hal yang bisa kita pertahankan di sini. Iya, karena selain membahayakan, manfaatnya juga nggak ada. Ini kalau menurut saya, Bung Firman. Analisa saya dari 2010 diresmikan, sekarang udah 2022, udah 12 tahun. Periode kepemimpinan gubernur udah 3 periode berganti kan, sejak zaman itu sampai ke sekarang. Artinya ini adalah sebuah produk yang gagal, proyek gagal. Dalam sebuah perusahaan ketika mereka menciptakan sebuah produk baru dan dianggap gagal, produk itu akan ditinggalkan. Tidak akan mungkin produk itu dipertahankan lagi. Mereka akan menciptakan program baru yang lebih jitu untuk menarik konsumen kan. Nah, sementara View Tower ini udah terbukti udah masuk hampir 3 periode, nggak ada manfaatnya. Apa yang kita harapkan? Sumber PAD nggak ada kan dari sini. Karena memang ini fungsinya untuk peringatan ini. Kalau untuk menara pemantau tsunami, kita kan di sini di Bengkulu udah banyak, udah ada tower di Berendo itu. Itu kan sudah bisa dijadikan untuk pemantau tsunami. Saya rasa kalau untuk manfaat pemantau tsunami juga nggak akan efektif di sini. Karena ya sekali lagi kalau kami itu intinya
robohkan aja lah, tapi tetap sesuai kajian kan, tetap harus sesuai regulasi. Dan satu lagi Bung Damar, tadi untuk penghapusan aset. Yang namanya aset daerah itu ada aset bangunan, gedung, dan ada aset lahan. Kalau ini kan lahannya punya Pemda, bangunannya juga Pemda. Tapi yang dihapuskan nanti untuk aset bangunannya aja. Aset lahannya tetap. Tinggal seperti kata Bung Firman tadi, mau dijadikan apa setelah diratakan nanti kan? Mau dibawa kemana? Ya, mau dibawa kemana, dan kajian-kajian teknis, akademis, kemudian secara ekonomis, pertimbangannya itu memang diperlukan sebelum ini nanti dipinalkan apakah dipertahankan ataupun dirobohkan. Tapi kalau kami sekali lagi setuju dirobohkan saja. Nah ini, Bung, terakhir ya penutup bahwa selain kita minta data dikaji secara gamblang, kemudian rencana juga harus digamblangkan secara ke publik. Terakhir, ini masukan ke depan kalau sudah jadi, apa harapannya? Ya, yang paling penting itu sebenarnya kalau aku terserah lah. Ini Om Damar mau dibuat apa, yang penting memang masyarakat Bengkulu menikmatinya dan bahagia ya di sini ya kan. Mau dibikin apapun itu terserah ya kan. Tapi kasus seperti ini akan menjadi contoh bagi kita siapapun yang akan menjadi pemimpin di daerah ini ya, agar hal seperti ini tidak terulang. Sebuah kebijakan itu memang perencanaannya harus jangka panjang. Berulang-ulang saya katakan di mana-mana, membangun daerah itu harus pakai jangka panjang. Ya kan, tidak hanya berkelanjutan ya kan. Jadi fungsinya itu terus gitu kan, terus jangan cuma emosional pada saat memimpin saja. Ya kan. Kemudian ketika tidak memimpin lagi, maka barang ini akan menjadi barang buruk. Ada banyak tugas-tugas besar kita, misalnya ada Mes Pemda yang nganggur, apalagi View Tower, apalagi Om. Banyak betul ya, yang kalau kita hitung mungkin ratusan miliar jumlahnya, dan itu uang rakyat. Jadi wajar rakyat pada saat ini mau dirobohkan, ada sebagian rakyat Bengkulu yang agak sakit, pedih bayar pajak nih. Kira-kira aja itu ya kan. Bagaimana misalnya Om Iwan pada saat terima gaji dari kantor potong pajak ya kan. Ya, itu yang bikin pedih kita ya kan, bukan soal ya kalau barang buruk, kalau buruk ya buang ya kan, kira-kira seperti itu kan. Jangankan View Tower ya kan. Pesawat tempur aja dalam waktu beberapa tahun pasti dihancurkan dan dimusnahkan, apalagi ini. Tapi kita harap persoalan-persoalan seperti ini tidak terulang kembali. Siapapun yang akan menjadi kepala daerah di Bengkulu, kira-kira aja itu. Jadi apapun yang dikerjakan bermanfaat. Itu kira-kira, Wan. Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Bung Firman bahwa apapun yang diprogramkan itu harus berdasarkan azas manfaat untuk orang banyak. Kita belajarnya dari Bali, Bung Damar. Saya pernah itu di Garuda Wisnu Kencana di Bali itu. Di Bali itu ada namanya GWK, dan tour guide-nya waktu itu menyampaikan kepada kami bahwa Garuda Wisnu Kencana itu dulu sebuah bukit, sebuah area bebatuan besar bukit, dan itu mereka bangunlah sebuah patung, ada patung Garuda Wisnu Kencana itu. Sekarang rame orang yang ke sana itu, hampir setiap hari pagi sore sampai jelang malam itu rame orang yang datang sana dan menghasilkan PAD. Padahal dulunya cuma bukit-bukit gersang aja kan. Dan yang perlu kita ketahui, orang Bali itu membangun Garuda Wisnu Kencana itu periodisasinya 25 tahun. Mereka investasi untuk proyek jangka panjang itu selama 25 tahun. Mungkin awal-awal dulu nggak ada yang datang, tapi sekarang sudah menjadi sumber PAD. Nah, kita harapkan View Tower ini, kawasan lapangan Merdeka ini, tidak apa-apa diprogramkan jangka panjang 20 tahun, 25 tahun. Tapi hasilnya nanti jelas terukur kan, nggak seperti sekarang. Dengan komitmen nanti pada saat kalau gubernur baru itu tetap dilanjutkan. Ya, nah itu. Mampu tidak? Itu kan tantangan. Lagi dalam sistem pemerintahan kita. Nah, nanti berganti gubernur, berubah pulau. Di sana demikianlah diskusi kita. Semoga bisa memberikan inspirasi, semoga bisa memberikan wawasan, sehingga apa yang kita diskusikan ini menjadi referensi bagi pemerintah untuk sekali lagi tidak gegabah. Karena kenapa? Dari diskusi tadi kita ambil poin penting karena kita butuh kajian secara gamblang untuk disampaikan kepada publik. Karena kalau tidak itu akan menjadi pertanyaan dan itu akan menjadi dosa nanti, ya kan? menjadi dosa bagi rezim sekarang. Kemudian alasan perencanaan untuk pembangunan mau direncanakan untuk apa? Itu juga harus disampaikan secara gamblang. Jangan kemudian main kucing-kucingan, ya kan? Oh kita mau bangun tapi mau kenapa? Nggak tahu kan? Ini hak publik juga. Kita masyarakat nanti akan kontrol. Nanti ya bung yang jurnalis ini akan mengawal itu. Karena penting masyarakat tahu, karena itu hak publik, karena ini sarana publik. Ya kan? Sepakat ya? Ini ada Bung Damar, tadi saya posting di Facebook. Ini agak lucu, menarik ini. Jadi ada Pak Darmawan itu anggota Komisi 3 DPRD Provinsi. Saya kan posting alasan saya kenapa
View Tower itu nggak layak untuk dipertahankan. Beliau komen di bawah halaman Facebook saya itu di kolom komentar itu, kalau 34 miliar itu ditempelin di lapangan Merdeka ini uangnya itu udah penuh, uang 100.000 itu di sini katanya. Udah penuh tertempel. Jadi hamparan uang. Apalagi kalau pecahan 50.000 katanya kan. Iya, udah ditempelin uang semua. Jadi iya, dan beliau nggak setuju kalau ini tetap dipertahankan sebagai anggota Komisi 3 itu. Nah, di sana demikianlah. Semoga bermanfaat. Bung Firman, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Om Damar. Bung Iwan, terima kasih. Makasih. Semoga bisa mengawal rencana brilian ini pemerintah untuk mengganti lah, membangun kembali. Saya khawatir Bung Damar, karena kita sering podcast soal View Tower ini, nanti dipanggil Pak Gubernur. Mudah-mudahan saja kita dipanggil untuk diajak diskusi. Karena penting. Jadi Pak Gubernur itu perlu mengundang seluruh kalangan. Ya, sehingga ketika diputuskan sudah mewakili referensi dari masing-masing kalangan. Benar tidak? Oke, kita tutup saja obrolan ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri saja. Demikianlah, dan jangan lupa kami ingatkan untuk tetap like, comment, and subscribe ya. Semoga channel ini tetap berkembang dan kami semakin semangat menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.